Salam sehat, dan salam sehat untuk semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Saya Edwin Lau sudah mempersiapkan banyak hal, banyak tips dan juga jawaban solusi. Dan juga informasi tentang teknologi kesehatan terkini yang bisa memperlengkapi Anda supaya kehidupan kita lebih optimal, yaitu teknologi laser. Pemirsa ingat, apapun yang Anda dengar tentang diabetes, ini adalah salah satu momok yang besar sekali di negara kita. Ingat, kita masih 5 besar penderita diabetes terbesar di dunia. Oleh karena itu, hari ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Stefanus, di mana dia menghadapi diabetes ini sudah cukup lama, sehingga kita perlu tahu kira-kira solusinya apa. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, mari kita lihat sedikit cuplikan dari kehidupan dia, bagaimana penyakit ini bisa dimulai dari Bapak Stefanus. Mari kita lihat. Stefanus Arianto Wijaya. Sudah bertahun-tahun dirinya mengidap diabetes. Hal ini bermula karena kebiasaan makannya di malam hari. Saat masih berusia 30-an tahun, ia kerap merasa sulit tidur. Dan di tengah malam, perutnya pun terasa lapar. Sehingga ia langsung makan sebelum tidur. Dampaknya, makanan yang dikonsumsi pun tidak terbakar dengan baik. Alhasil, kadar gula darah menjadi tinggi. Risiko terkena diabetesnya pun semakin meningkat karena ia memiliki riwayat penyakit tersebut dari orang tua. Hingga akhirnya, ia mulai mengalami sejumlah gejala diabetes. Bahkan, berat badannya turun drastis, yakni dari 120 kg menjadi 90 kg. Sejak itu, ia mulai waspada terhadap diabetes. Pola makannya pun langsung diperbaiki dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, kadar gula darah Stefanus sudah jauh lebih terkendali, yakni di bawah 200, padahal dulunya bisa mencapai angka 400. Selain itu, badannya juga sudah terasa lebih segar. Halo Pak Stefanus, apa kabar? Ya, luar biasa. Luar biasa, baik ya? Baik. Sehat? Yes, sehat. Diabetesnya terkendali saat ini? Yes. Halo Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, sehat. Mas Edwin sendiri bagaimana? Sehat selalu Mbak. Bagus, pemirsa di rumah juga ya, sehat selalu. Halo Mas Boy, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Win. Dan hari ini kita temanya adalah diabetes nih. Diabetes ini banyak sekali kita kenal, bahkan kalau kita tanya tetangga kita, saudara kita, teman kita, pasti ada yang kena kencing manis. Setuju nggak Pak Stefanus? Setuju. Jadi waktu itu sebenarnya karena sudah punya income sendiri begitu ya. Jadi karena malam lapar, kita bisa beli sendiri, bisa makan sendiri. Oke. Ya, itu Sudah lapar, mapan, terlalu lapar, mapan. iya. Nafsu makan tidak bisa terkendali, akhirnya makan di malam hari. Betul. Nah emangnya waktu di pagi hari makannya banyak apa enggak Pak? Sama, tetap banyak. Oh tetap banyak. Makan sayur nggak Pak? Sayur nggak terlalu banyak. Ini kan ada riwayat orang tua juga kena diabetes, Ya. betul ya? Ini orang tua sudah kena diabetes, apakah masih hidup Pak? Maaf. Pertama kali terkena masih hidup. Oke. Sekarang sudah almarhum. Pak Stefanus, rasanya seperti apa? Punya gula darah sampai 400. Saat itu yang paling sebenarnya aneh itu adalah saya merasa kenapa saya ke toilet tiap Berapa malam kali? hari sering Sering. banget begitu. Oke. Dibandingin dengan biasanya. Paling banyak berapa kali Pak? Bisa sampai 6 kali begitu. Wow, 6 kali. 6 ya? kali dalam satu malam. Dalam Kalau satu malam. tidurnya aja 7 jam, berarti tiap jam Iya, pergi ke tiap toilet. jam Tidurnya terganggu. jadi terganggu. Iya. Besok paginya jadi teler-teler. Iya. capek. Itu nggak curiga sama sekali saya kena kencing manis nih. Belum. Tapi ini kan kondisinya sudah jauh lebih membaik Pak ya. Terkendali karena teknologi laser. Teknologi saya. Setelah menggunakan teknologi laser, ini perubahan yang besar terjadi di kehidupan Pak Stefanus. Perubahan paling besar apa Pak? Apakah gula darahnya bisa turun, terkendali sampai saat ini? Ya, sebenarnya yang paling ngontrolnya itu adalah paling berasanya ketika menjadi energi begitu ya. Dari yang ceritanya Badannya lebih itu, terasa lebih segar ya, lebih berenergik ya. Jadi lebih segar gitu. Tapi di sini ada yang menarik nih buat saya. Jadi kan saya udah baca riwayat penyakitnya Bapak Stef dan di Ya. sini saya malah merasanya ya bisa jadi Pak Stef itu pada saat sering lapar di malam hari, jangan-jangan itu sebenarnya sudah merupakan tanda dari gejala diabetes. Oke. Ingat, gejala diabetes itu ada 3, sering lapar, sering haus, sering pipis. Dan terkadang ada yang banyak mengalami demikian. Ketika dia sudah sering lapar, dia jadi makan terus. Ketika dia makan terus, gula darah malah makin naik. Sampai akhirnya baru tahu ketika ada komplikasi. Benar-benar. Jadi lapar, saya makan dan saya merasa
wah hebat banget nih, saya tapi kok tambah kurus ya? Saya pikir gitu, hebat nih, gitu kan. Itu Jadi dia sebenarnya betul, kuncinya. berarti tadi Makan banyak harusnya kenyang, ini malah tambah lapar, kemudian ada penurunan berat badan. Dan dari riwayat penyakitnya Pak Steph ini, penurunan berat badannya melebihi 20 kilo, bahkan sampai 30 kilo nih. Iya. Dari 120 kilo turun sampai 90 kilo. Ini merupakan sebuah keadaan yang kita sebut dengan hunger cell. Jadi sel-sel di dalam tubuhnya itu merasa kelaparan karena gula darah ini numpuk semua di pembuluh darah, menyebabkan darah kental dan merusak pembuluh darah. Kalau kita lihat nih pemirsa, ini gambaran anatomi pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lihat ini anatominya mulai dari ujung kepala ya sampai ke ujung kaki. Dan pembuluh darah itu diameternya dari diameter terbesar yang di sekitar jantung, ini kemudian terus sampai ke diameter yang paling kecil yang ada di bagian ujung-ujung dari organ tubuh kita. Dan itu tadi kalau kadar gula darah yang tinggi ya itu akan menyebabkan tadi gangguan pada pembuluh darah tadi ya, karena kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan darah menjadi kental. Darah yang kental itu akan menyebabkan akannya aliran darah menjadi lebih lambat. Ya, bisa risiko terjadi kenaikan tekanan darah, bisa juga risiko terjadi penyumbatan. Ya, kalau penyumbatan ini akan jadi gangguan nih, mulai dari rasa kesemutan ya di tangan, kemudian rasa gatal-gatal yang tidak bisa dijelaskan gatalnya dari mana ya. Kemudian untuk para penderita diabetes itu dia sering karena terjadinya gangguan pada daerah persarafan di kaki. Nah, kalau ada luka, ini biasanya dia akan menyebabkan luka itu menjadi susah untuk sembuh dan bisa terjadi kerusakan jaringan di sana dan bisa terjadi kehitaman ya. Jadi kemudian ujung-ujungnya harus dilakukan tindakan pemotongan kaki atau amputasi. Iya. Gitu. Dan tadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Stefanus ini membantu untuk memperbaiki ya, mengontrol, mengendalikan kadar gula darahnya, juga memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darahnya ya, sehingga hasilnya kan kita lihat nih kalau dilihat di data sini gula darahnya sudah terkendali sekarang ya, sudah tidak lagi 400, angkanya sudah di bawah 200. Kemudian yang pasti tidurnya lebih nyenyak ya Bapak ya, kemudian badannya lebih segar. Nah, ini dampak yang dirasakan ini juga harus terus dipertahankan Pak Stefanus. 7 tahun lalu saya sudah lihat teknologi ini begitu. Teman-teman semuanya bilang ini kamu dibohongin nih, ini cuma main sugesti. Tapi kemudian karena ada salah satu tayangan yang saya lihat, loh ini teman saya nih. Pernah datang ke sini Pak? Pernah datang ke sini begitu kan. Teman saya nih, kemudian saya tanya sama dia pakai juga. Hah, bener bisa ya berarti ya? Nah, sejak itu kemudian saya pastikan berarti bisa dipakai nih. Saya pakai sesuai aturannya dan kemudian memang ada efeknya. Berarti tidurnya bagaimana? Kan dulu susah sekali tidur. Kalau tidur malah gawat, tidurnya jam 9 kadang-kadang sudah ngantuk banget sudah. Oke. Bagus dong. Jadi Bagus ya. kualitas Istirahatnya tidur panjang. dan kuantitas Betul. tidurnya meningkat gitu ya Pak ya. Panjang. Jadi pulas sekarang Pak ya, Iya. badan lebih segar, Badan lebih dan sudah terbukti. Skeptis tadinya, tapi ternyata ini benar-benar sudah terbukti dan efektif meningkatkan kesehatan dia. Nanti kita dalami lagi, kita akan tanya para praktisi bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita menjadi lebih optimal. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Kita masih berbincang dengan Pak Stefanus. Dia menghadapi diabetes sebagai satu bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Dulunya Pak Stefanus ini gula darahnya tinggi sekali. Paling tinggi berapa Pak Stefanus? pernah sampai 400. Rasanya apa yang paling parah dari 400 itu Pak? Ya itu tadi saya nggak merasa apa-apa. Sama sekali nggak merasa Iya. Pak 400 ya? Karena mungkin Ada sudah dong, terbiasa Pak. ya. Berat badannya turun, Nah, ya itu lebih berat badan turun, betul. pipisnya Kan lebih jadi sering. 60 Tapi kalau kali. lapar mulu. Lapar mulu. Ya makan. Itu merupakan gejala-gejala dari diabetes. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, berubah loh. Turun jadi berapa Pak? Sekarang di kisaran 200-an, di bawah Wah. 200. Pak, tadinya susah tidur Pak ya? Betul. Susah tidur ini berbahaya loh. Kita harus ingat bahwa susah tidur ini hormonal kita akan kacau balau semuanya ya. Betul. Tapi ternyata setelah menggunakan teknologi laser, tidurnya bagaimana? Bisa lebih nyenyak dan lebih awal. Untuk buang air kecilnya di malam hari tadinya sampai 6-7 kali ini menurun sampai berapa kali semalam? Cuman 1-2 kali aja. Wah betul Pak, 1-2 kali? Wah itu luar biasa, tepuk tangan dulu. Wah itu luar biasa loh. Nah ini juga perubahan terjadi di kondisi tubuhnya. Yes. Tadinya ini mengalami kram-kram, seperti ada semut Kesemutan, gitu ya, kesemutan ya. sebenarnya, ya. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi Pak? Kebasnya hilangnya, yang di kaki sama di tangan gitu. Luar biasa. Biasanya Tuh, setelah pemirsa. bangun tidur tuh berasa. Oh begitu Ya. Pak? Ya, kalau dulu ya maksudnya. Sekarang Kalau setelah sekarang itu udah enggak ya? Orang dengan diabetes ya, tadi seperti kata Mbak Preti, jadi dia tuh kadar gula darahnya tinggi yang ada dalam darahnya.
Tapi bukan berarti kemudian masuk ke dalam sel-sel dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan metabolisme yang dalam tubuh kita itu, gula darah yang tinggi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita dirubah menjadi energi. Nah, teknologi laser ini akan membantu tadi gula darah yang tinggi dalam pembuluh darah kita ini dirubah menjadi energi, ya, sehingga terlihat ya dampaknya energi Bapak kemudian menjadi lebih meningkat, ya, lebih segar. Kemudian kadar gula darahnya, karena kadar darah yang ada dalam pembuluh darah tadi itu digunakan untuk jadi energi, maka kadar gula darahnya bisa terkendali. Kita bicara juga masalah kekentalan darah, kita bicara masalah darah yang kental, dan ini sangat berbahaya kalau terjadi sumbatan pada organ-organ yang vital di tubuh kita. Ya, kita lihat gambaran bagaimana darah yang kental itu dibantu dengan teknologi laser, dia akan diuraikan kembali sehingga dia tidak mengental. Jadi aliran darah ini akan menjadi lebih lancar, darah-darah yang menyatu tadi akan terurai, kemudian dia akan mengalir pada sirkuit pembuluh darah kita secara lebih baik lagi. Tekanan darah juga bisa terkendali. Ya, sebenarnya yang menyebabkan darah kental itu tidak hanya pada diabetes saja, tapi juga bisa kolesterol. Selain itu juga dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, ya, menjadi lebih lebar, ya. Ini akan membuat tadi sirkulasi darah menjadi lebih lancar, lebih baik. Dan ini juga berdampak pada seluruh organ di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita lihat area pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Dan juga ada beberapa titik-titik yang kalau misalnya kita stimulus itu akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan organ-organ di tubuh kita. Yaitu ada titik-titik yang kita sebut dengan acupoints. Nah, acupoints ini sendiri bisa distimulus dengan berbagai macam metode. Yang pertama dengan menggunakan penuskan jarum. Itu kita sebut dengan metode akupuntur. Dan seiring dengan meningkatnya akupoints ini sendiri distimulus gak cuman dengan menggunakan penuskan jarum, bisa menggunakan termal, bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan ultrasound, dan yang paling terbaru ini dengan menggunakan laser. Nah, teknologi laser kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, ketika digunakan dia akan berdampak pada pembuluh darah, digunakan secara ekstravaskular tapi targetnya utama adalah di pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah akan menghasilkan nitrik oxide yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan juga memperbaiki kualitas darah sehingga hantaran darah ini menjadi lebih baik. Ini di dalam tubuh kita ini ada banyak acupoints, dan terutama pada area pergelangan tangan kita ini ada acupoints, ada 6, ada PC6, PC7, dan juga HT4 sampai HT7. Jadi ada kurang lebih 6 titik yang kalau misalnya kita stimulus itu bisa memberikan dampak yang baik pada bidang neuropsikiatri. Contohnya bisa memberikan efek ketenangan. Bahkan banyak digunakan pada orang-orang dengan gangguan kecemasan, gangguan tidur, sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita juga. Di saat yang bersamaan kualitas darah sudah diperbaiki, pembuluh darahnya sudah diperbaiki, gula darahnya diperbaiki, kesehatan jantung juga semakin terjaga. Jadi kita semakin jauh nih dari komplikasi. Jadi mulai saat ini, ayo kita gunakan teknologi laser supaya kehidupan kita bisa lebih bahagia dan juga sehat. Nanti kita akan lihat banyak sekali anggota masyarakat yang juga menggunakan teknologi laser dengan hasil yang memuaskan. Mereka juga meningkat kualitas kesehatannya. Nanti Mas Panji juga akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ini dan cara kerjanya. Jadi silakan Anda lihat, perhatikan baik-baik karena ini bisa mengubah kehidupan Anda. Ini dia. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Setelah kami memakai selama 3 hari, kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Nah, pemirsa itu tadi cerita bahagia gitu ya Mas Panji. Satu dari banyak sekali cerita-cerita lainnya. Yes, dan selain itu juga Pak Stef kan juga sudah menceritakan kan bagaimana rasanya setelah menggunakan teknologi laser. Walaupun awal teman-teman tadi yang ada yang percaya kan. Nah, yang pasti berubah total ya. Yes. Angkanya juga dong. Dari 400 sampai di bawah 200 nih, loh. Itu kan hal yang sebenarnya perlu sangat kita apresiasi loh. Dan itu bisa terjadi akibat usahanya beliau dalam mengendalikan gula darah kan. Dan menggunakan teknologi laser. Nah, itu yang nggak boleh dilupakan. Kita harus menerapkan pola hidup yang sehat dan tentu saja menggunakan
aku laser dari Gogomol 2 kali sehari. Nah itu banyak yang kemudian nanya-nanya 2 kali sehari taruh di pergelangan tangan kiri, jangan sampai lupa gitu ya, Iya ubah pola dong. hidup. Tapi yang pasti juga ini kan hal yang rutin harus dilakukan ya Mas Panji ya? Yes, ketika Anda menggunakan aku laser di pergelangan tangan kiri Anda, nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari pembuluh darah nadi sekaligus titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6 dan juga PC7 yang ketika kita sinarkan sinar laser dengan panjang gelombang yang khusus yaitu 650 nanometer, ini dia bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Makanya ayo dong pemirsa, kita mengajak Anda semuanya untuk punya gaya hidup sehat. Ayo kita Yes. ubah sama-sama mulai dari sekarang juga. Pakai teknologi lasernya. Gimana caranya Mas Panji? Ayo kasih Dan tahu dong. ingat loh pemirsa, ketika Anda ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, pastikan Anda mendapatkannya dari akun laser persembahan Gogomol. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kita nih sekarang juga. Dan dapatkan info lengkap bagaimana akun laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Sekarang juga ya hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ayo sama-sama kita punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Didukung oleh Nah pemirsa, tidak semua orang yang mengalami obesitas juga mengalami diabetes. Namun kalau Anda mengalami keduanya, berarti makanan yang harus Anda konsumsi tidak boleh meningkatkan gula darah secara signifikan. Ada opsi untuk Anda, yaitu di tangan saya ini. Pertama, kiwi dulu. Kiwi ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi, 2 kali lipat daripada buah jeruk. Dan juga kaliumnya lebih tinggi daripada pisang. Tidak hanya itu, satu buah kiwi ini hanya 50 kalori, rendah gulanya. Jadi baik untuk Anda. Dan di sebelah ini adalah buah beris, strawberry, blueberry, raspberry, dan blackberry. Buah ini disebut sebagai zero calorie food karena saking rendahnya kalorinya, kita makan, kita bakar sebagai energi, tidak membuat kita gemuk, dan gula darah kita tidak naik secara signifikan. Ini bisa dijadikan sebagai snack sehat, dan juga tentu saja sempurnakan juga dengan teknologi laser. Nah, gimana tipsnya? Mantap ya? Ayo kita laksanakan, kita praktekkan supaya kita bisa hidup sehat. Nih, di sini masih ada Pak Stefanus. Kita tanya lagi. Histori keluarga sudah ada terkena diabetes. Betul. Kurangnya olahraga, Ya. tidur juga tidak terlalu baik. Tidur. Pekerjaan mungkin stressful ya Pak ya? Ya, betul. Ini menumpuk semua. Apakah nggak takut Pak bahwa ini bisa saya turunkan kepada anak saya sendiri? Saat itu belum terpikir, sekarang sudah terpikir. Oke, sayangnya saat ini sudah terkena kejadian. diabetes ya? Iya. Ya, menurut saya sebenarnya cara yang paling baik seperti Mbak Preti bilang, Mas Boy bilang bahwa kehidupan itu mesti diatur begitu. Ya kan? Salah satunya yang mengenai makan ya, salah satunya mengenai makan, kurangi karbohidrat itu penting sekali ternyata. Mbak Preti tadi bilang mengenai akupuntur itu yang saya lihat sebenarnya. Saya searching di Google, saya lihat dan memang ini cara paling menurut saya apa ya, istilahnya tidak sakit. Tadi kan si Bin bilang tidak sakit, benar ini nggak sakit gitu. Dan ini memang yang dihantam di darahnya dan kita cuma diam saja 1 jam, diam saja mau sambil menikmati televisi dan itu berpengaruh begitu. Dan buktinya memang saya mengalaminya kan begitu. Iya. Iya, betul. Dan ada perubahannya begitu. Iya, tidak sakit karena memang teknologi laser yang digunakan ini adalah teknologi laser yang low level laser terapi. Jadi teknologi laser dengan intensitas level yang rendah, tapi kedalamannya cukup mencapai sampai pembuluh darah dan acupoint. Kalau dilihat di alat Iya, teknologi ada laser itu ada warna-warnanya. warnanya ya, jadi ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning. Nah itu punya panjang gelombang yang berbeda yang sudah tentunya dilakukan penelitian, kemudian sudah manfaat atau punya peran yang berbeda-beda pula. Ya kalau kita bicara yang laser merah ini bisa meningkatkan kualitas darah kita. Ya tadi yang kekentalan darah tadi ya dikendalikan supaya darah itu tidak menggumpal, darah itu bisa terurai dan kemudian aliran darah menjadi lebih lancar. Kemudian yang sinar biru ini juga akan meningkatkan kualitas pembuluh darah kita ya dengan meningkatkan kadar nitric oxide, membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik, lebih lebar dan ini juga akan mengendalikan tekanan darah kita. Kemudian ada yang menarik adalah yang laser kuning. Ya laser kuning ini yang kita sebut sebagai happy light ya, cahaya yang bikin kita happy, bikin kita bahagia di mana dia akan meningkatkan kadar hormon melatonin ini yang membuat tidur kita menjadi lebih baik, meningkatkan hormon serotonin yang membuat kita menjadi lebih happy begitu ya. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap pola tidur kita. Tadi katakan oleh Pak Stefanus ya, setelah menggunakan teknologi laser tidurnya menjadi lebih nyenyak. Tidur yang baik ya di jam yang juga sesuai dengan irama dalam tubuh kita ini akan membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Iramanya akan terjaga dengan baik. Ini akan mempengaruhi keseimbangan hormonal, mempengaruhi tekanan darah kita, mempengaruhi kadar gula darah kita, mempengaruhi kadar kolesterol kita. Jadi penggunaan yang digunakan 100 menerus ya, dan juga sekali lagi ini saya
saya juga ingatkan, tidak hanya untuk orang yang sudah punya diabetes ya, orang yang masih sehat pun, orang yang kadar gula darah terkendali tapi pola hidupnya tidak sehat, nah ini hati-hati nih, risiko diabetesnya meningkat. Nah makanya dia penggunaan teknologi laser ini sudah bisa digunakan untuk orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih tekanan darahnya baik, gula darahnya baik, kolesterol baik, tapi dia punya potensi, punya risiko untuk terjadi masalah kalau dia tidak jaga dengan baik. Betul, Ya, intinya adalah harus dijaga ya dengan baik ya. Dan di sini kita sama-sama belajar bahwa Pastef sudah menggunakan teknologi laser, sudah mengubah pola hidupnya dan mengonsumsi obat-obatan dari dokter secara rutin. Hasilnya adalah gula darahnya menjadi lebih terkendali. Yang dulunya sampai 400 saat ini ada di angka berapa Pak? Di bawah 200. Dan dulunya Pak Stef pernah mengalami neuropati kita sebutnya. Itu adalah gangguan saraf tepi akibat kadar gula darah yang begitu tinggi. Saat ini apakah masih terasa demikian? Sudah enggak. Sudah enggak. Nah kalau misalkan buat pemirsa di rumah nih ada yang ngerasain hal yang sama, hati-hati. Karena hal tersebut bisa berkomplikasi sampai ke infeksi dan menyebabkan kaki ini diamputasi. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan, disinarkan secara langsung pada area yang memang kita inginkan. Contohnya nih, mungkin pemirsa di rumah ada yang mengalami luka diabetes, mengalami luka-luka yang lama sekali tidak sembuh-sembuh atau sulit untuk sembuh. Ini teknologi laser bisa digunakan dan disinarkan secara langsung pada area luka tersebut. Nantinya harapannya adalah teknologi laser yang disinarkan membuka pembuluh darah yang ada di area luka tersebut, sehingga aliran darah ini bisa membawa nutrisi dan oksigen menjadi lebih baik lagi, kualitas pembuluh darahnya diperbaiki, kualitas darahnya juga ditingkatkan, nantinya lukanya itu menjadi, regenerasinya menjadi lebih baik. Harapannya adalah ketika sudah digunakan, dijaga kadar gula darahnya, dijaga pola hidupnya, jangan sampai komplikasinya ini beneran terjadi. Jadi kita atasi dulu masalahnya untuk mencegah komplikasinya. Pak, sebelum kita berpisah, kami minta dong sedikit pesan atau mungkin anjuran kepada pemirsa di rumah maupun saudara. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mereka menggunakan teknologi laser. Silakan Pak. Buat teman-teman yang tadi mengalami gejala-gejala yang saya tunjukkan, pakai teknologi laser. Ini solusi terbaik yang selama ini saya tahu. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat itu nikmatnya luar biasa. Sebentar nanti ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan cara kerjanya. Perhatikan baik-baik. Karena ini akan mengubah kehidupan dan masa depan Anda. Ini dia. Edwin, terima kasih banyak. Nah, diingatkan lagi-lagi nih Mas Panji, gaya hidup. Iya Mbak Tantri, karena memang kan terkadang menjalankan pola hidup yang sehat 100% lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Walaupun harus tetap perlu diperjuangkan. Tapi itulah kenapa teknologi hadir untuk membantu melengkapi upaya sehat kita. Dan pastikan Anda menggunakan Aku Laser persembahan Gogomol untuk membantu melengkapi gaya hidup sehat Anda. Oh, udah pasti dong. Bukan hanya narasumber hari ini saja yang sudah menggunakan teknologi laser ini. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan, karena kan hadir di Indonesia sudah lama juga. Betul, kan? kita sudah dari 2011 loh pemirsa. Jadi kan ini menunjukkan juga bagaimana kami dari Gogomol benar-benar berkomitmen untuk menghadirkan inovasi-inovasi teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Kalau misal kita mau memilih alat kesehatan yang tepat untuk kita, pilihan cerdas nomor 1 adalah pastikan alat tersebut terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah atau enggak. Aku Laser tentu saja sudah punya nomor izinnya dong. Oke, termasuk ketika kemudian Aqua Lasernya dicolok karena ada yang taruh di hidung intranasal. Nah. Itu aliran darah dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi jauh lebih sehat karena lancar. Betul sekali. Dan Anda bisa mendapatkan intranasal ini secara gratis loh. Kalau Anda menghubungi kami sekarang juga. Nah, jika Anda masih membutuhkan aksesoris lainnya, kita memiliki laser pad. Ini bisa kita gunakan di berbagai macam lokasi tubuh kita untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, mengurangi rasa nyeri, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses pemulihan luka yang sulit sembuh. Mas Panji dari tadi ngomong sekarang juga, ayo itu mana tuh nomor teleponnya udah muncul belum sekarang juga, ayo. Berarti ini harus sekarang juga nih kita infokan kepada Anda pemirsa di rumah untuk segera menghubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita. Supaya apa? Supaya Anda bisa segera nih merasakan manfaat terbaik dari penggunaan Aku Laser secara rutin 2 kali sehari untuk meningkatkan kesehatan kita. Ayo pemirsa dihubungi sekarang juga, nomor teleponnya sudah di layar kaca Anda. Jadi tunggu apa lagi, rasakan manfaat terbaik teknologi laser tentu saja dari Gogomol.